anak kampung main di kali. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya. Yeay! Lihat nih saya ada di mana? Tuh lihat tuh, kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Aduh, nggak konsen. Jadi sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Ayumi ya. Kak Ayumi tuh lihat tuh gayanya aja. Kalau profile picture-nya tuh coba lihat dulu. Coba Kak kayak gimana? Kayak begini Kak ya? Oke Kak, demi Kak Ayumi saya bawa kacamata tuh. Cakep kan subscriber saya. Ini kalau bersih saya minta maaf ya. Habis gimana ya? Pengen nyemplung. Anak pertama sesar 10 tahun. Udah lama ya Kak ya, dengan berat janin dulu 2,5 kilo. Sekarang saya hamil, umur kehamilan 35 minggu, 2,4 kilo ya perkiraannya. Bisa lahir secara alami nggak ya? Oke. Nah lalu juga saya nanya ya, yang alasan sesarnya dulu kenapa gitu kan ya. Alasannya ketuban pecah duluan dok, habis ya. Jadi kalau kita pengen tahu kita bisa lahiran secara normal atau enggak ya, sebenarnya sangat mudah ya Kak ya. Nomor satu itu yang pertama adalah lukanya itu ya Kak ya. Yang paling sering itu kita makanya mesti tahu ya Kak ya, lukanya itu yang sayatannya di bawah ya, low transfer LTCS Kak ya. Kalau misalkan dulu kakak lukanya yang di atas, potongannya yang di atas ya klasik itu kakak nggak bisa. Jadi mau nggak mau di sini kakak mesti tahu dulu itu jenis luka yang dulu itu semacam apa ya. Kalau misalkan tidak ada catatannya atau lupa, itu juga kita nggak bisa Kak ya. Diam-diam maksudnya beranak normal aja gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu jenis lukanya, itu sangat berbahaya. Nah jadi di sini penting catatan yang dulu Kak. Itu ya, potongannya itu di mana? Kalau di bawah itu masih bisa. Itu yang pertama. Dan juga untuk teman-teman yang lain ya, ini andai kata sayatannya di bawah, itu biasanya cuma 1 kali Kak. Ya, jadi kalau 1 kali sesar habis itu beranak normal itu bisa ya. Tapi kalau misalkan yang sudah kedua kali ya saya rasa itu lebih bagus disesar lagi. Itu ya kayak itu yang kalau misalnya sudah 2 kali. Ataupun kalau misalkan untuk teman-teman yang lain dulu pernah disesar itu karena memang ada robek. Jadi kalau memang itu udah robek ya itu mau nggak mau ya teman-teman itu harus ya sekarang ini ya harus disesar lagi. Itu nggak bisa ya. Apalagi kalau misalkan sebelumnya pernah operasi juga, ada operasi pengangkatan miom gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman lain yang punya dulu sebelumnya miomektomi ya kayak kemarin nih saya bilang ada yang miom dioperasi apa enggak. Nah kalau misalnya dioperasi lalu hamil selanjutnya itu biasanya kita harus sesar lagi Kak. Itu. Nah lalu juga nih untuk Kak Ayumi ya Kak ya. Ini sangat penting nih Kak. Adalah kalau misalkan kita yang hamil kedua ini ya Kak ya, itu biasanya itu kita mesti lihat itu letak plasenta juga Kak. Jadi kalau misalnya letak plasentanya itu ada di bawah, ataupun kalau biasanya bekas sesar nih Kak, itu kadang-kadang plasentanya itu melekat. Itu nggak bisa juga Kak. Itu taunya nanti dari mana letak plasenta dan pelekatannya semacam itu kita bisa tahu dari USG ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kakak mau melahirkan secara normal, itu kakak kita mesti lihat juga ini. Yang penting ari-arinya nggak di bawah gitu ya, dan juga tidak ada nempel ya. Dan juga ya Kak ya, untuk persalinan setelah sesar ini tidak boleh sungsang ya Kak ya. Harus kepala di bawah ya, harus kepala duluan. Ini karena sungsang ini juga cukup berbahaya ya kan. Lalu ada satu hal lagi ya untuk Kak Ayumi, bahwa kalau misalkan bayi dulu 2,5 kilo ya, sekarang ini kan baru umur 35 minggu ya Kak ya, itu sudah 2,4 kilo seperti yang Kakak bilang gitu. Kan nanti kita persalinan kan bisa 39, 37 ya, bisa sebulan lagi gitu loh Kak. Itu pertumbuhan bayi itu juga bisa makin besar, bisa 2,8 nanti atau 3 kilo mungkin saja kan. Nah pada saat nanti itu kayak bisa saja nanti ada indikasi lain Kak ya. Pada saat itu juga harus yang diperhatikan adalah proses persalinannya. Bisa saja nanti itu sesar tapi
dalam kondisi artian persalinannya tidak maju. Itu masih masuk akal ya Kak ya. Jadi secara keseluruhan ya Kak ya, apakah bisa dicoba dulu nih Kak ya, untuk trial of labor ini, itu Kakak bisa ya, tetapi sesuai dengan syarat-syarat yang tadi saya bilang. Semacam itu Kak, itu pasti setiap dokter itu pasti melihat semacam itu, apalagi kalau kan gitu ya rahimnya robek spontan, nah itu pasti nggak mau ya. Persalinan pertama itu pasti nanti bisa terulang lagi ya, tapi kalau misalnya aman-aman saja pasti kita lakukan ya. Tetapi yang terakhir ini Kakak mesti ingat, melakukan persalinan trial of labor ini setelah sesar tidak bisa di tempat-tempat yang fasilitasnya kurang ya Kak ya, puskesmas ataupun di mana rumah, harus di rumah sakit Kak. Jadi kalau misalkan terjadi robekan ataupun apalah pendarahan gitu ya, itu kita bisa melakukan tindakan di kamar operasi ya, gampang ya Kak ya. Jadi saya rasa itu aja Kak ya, enak banget ya Kak ya. Ini bawaannya udah pengen nyebur ini teman-teman. Ngopi dulu, ngopi. Ada kopi loh di sini. Kak, kita pakai kacamata dulu Kak, biar sama-sama lagi Kak ya. Gayanya kayak begitu Kak. Cakep ya. Yang di atas itu lebih cakep. Nanti di bawah ini totalitas banget saya nyampe sini nih. Sungai tuh sungai semua ngikutin. Tahu-tahu ada air bah aja saya nggak tahu dah. Jadi semoga untuk Kak Ayumi bisa jelas ya Kak ya. Dari semua itu semua dicek dulu ya. Semoga andai kata semua memenuhi syarat, semoga persalinannya itu lancar ya. Nanti kalau semuanya aman-aman aja, bayinya udah keluar, kita rayain ya Kak ya. Untuk teman-teman semua yang baru datang, selamat datang di channel saya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya ya, untuk selalu yang support saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, saya Dr. Evanes, saya mengucapkan terima kasih. Nyemplung dulu yuk. I can see it in your eyes.